Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Pernah nggak sih lo ngerasa hidup lo tuh kayak jadi NPC di film komedi tapi bagian lucunya buat orang lain sedangkan bagian apesnya diborong sama lo? Coba bayangin pagi yang katanya harusnya fresh start. Lo bangun tidur, mata masih belekan, muka masih bantal banget, nyawa belum ngumpul, kopi belum masuk, tapi tangan lo udah gerak sendiri kayak ada magnet buka HP. Bukan buat ngecek chat keluarga, bukan buat baca doa biar hari adem, tapi buat satu aplikasi yang entah kenapa selalu sukses bikin perut lo mules dalam 3 detik, aplikasi sekuritas. Baru kebuka, yang muncul bukan selamat pagi Sultan atau semoga harimu produktif. Yang muncul angka merah, merahnya gede, merahnya niat, merahnya kayak dosa lama yang tiba-tiba di spam balik. Portofolio lo merahnya bukan merah romantis ala bunga mawar. Ini merah lampu hazard, merah sirine ambulans, merah tanda bahaya yang kayak ngomong, kalau lo masih santai berarti lo nggak sadar apa yang lagi terjadi. Dan lucunya, saat lo lagi berusaha menelan kenyataan itu, lo iseng buka timeline buat cari hiburan, malah makin panas. Orang-orang pamer cuan. Ada yang gaya syukur, alhamdulillah cuan 30%. Ada yang sok mesra, makasih market aku padamu. Ada juga yang paling ngeselin rezeki nggak akan tertukar. Lah terus rezeki lo nyasar kemana bos? Ke rekening siapa? Kok rasanya rezeki lo malah ketukar sama orang yang fotonya pakai jas rapi, pose depan mobil, captionnya kerja keras, doa dan disiplin. Padahal lo juga kerja keras, lo juga disiplin. Bahkan lo disiplin banget, disiplin rugi. Di situ muncul pertanyaan toksik yang muter-muter. Kenapa sih cuma gue yang boncos? Padahal lo ngerasa masuk saham yang sama, jam yang mirip, baca berita yang sama, nonton YouTube yang sama, join grup Telegram yang sama yang namanya kadang sok religius, saham barokah, sok adem, padahal isinya panik berjamaah. Tapi kok outputnya beda? Kok orang lain kayak naik eskalator di mall mewah, sedangkan lo kayak turun tangga darurat sambil manggul galon, ngos-ngosan, turun terus pula. Nah, sebelum lo nuduh semesta pilih kasih, sebelum lo maki-maki bandar, nyalahin influencer pom-pom, atau nuduh ada konspirasi elit global, ada satu jawaban yang nyebelin tapi jujur. Seringkali masalah utamanya bukan di market. Masalah utamanya ada di batok kepala lo sendiri. Bukan karena IQ lo jongkok, bukan karena lo kurang pinter matematika, bukan karena lo kurang baca buku Warren Buffett. Tapi karena lo manusia, ini kabar buruk sekaligus kabar baik. Buruknya otak manusia itu evolusinya didesain buat bertahan hidup di alam liar, bukan buat ngadepin candle 1 menit yang naik turun kayak mood orang lapar. Baiknya kalau lo paham gimana otak lo ngeprank lo bisa bikin benteng. Lo nggak bisa ganti otak lo kayak ganti casing HP, tapi lo bisa ngubah cara main lo, biar otak lo nggak jadi musuh dalam selimut yang nusuk pelan-pelan. Karena kebangkrutan investor retail itu jarang banget terjadi gara-gara satu kejadian dramatis. Jarang ada orang bangkrut karena sekali klik beli, besok langsung miskin total. Yang lebih sering itu proses halus, pelan-pelan kayak retak rambut di tembok. Awalnya cuma garis tipis, lo pikir aman. Minus dikit doang, santai. Lalu jadi minus lumayan, average down biar rata-rata turun. Lalu jadi minus makin dalam, pinjem dulu deh, nanti kalau balik modal gue balikin. Lalu jadi minusnya nggak ngotak. Jual motor dulu kali ya, nanti kalau ijo gue beli lagi. Dan tanpa sadar, lo bukan lagi mikirin investasi. Lo lagi mikirin cara bertahan hidup buat makan besok. Apalagi hidup di Indonesia itu kreatif banget dalam nambah beban. Harga cabai naik, token listrik bunyi, biaya sekolah anak, BPJS, kondangan tiap minggu, belum lagi biaya nggak enakan dan biaya gengsi. Di tengah tekanan kayak pressure cooker gitu, rugi di saham rasanya bukan cuma rugi angka, itu rugi tenaga, rugi waktu, rugi rasa aman. Dulu orang mungkin bisa rugi terus bilang yaudah nanti juga balik. Sekarang rugi dikit aja rasanya kayak digebuk palu. Karena hidup lo udah penuh tagihan. Jadi begitu market nyentil, efeknya langsung nyekek. Lo jadi gampang panik. Dan panik di market itu mahal. Masalahnya pas orang rugi, mereka sering nyalahin diri sendiri dengan cara yang salah. Gue kurang ilmu. Gue kurang dalam analisanya. Gue kurang disiplin. Ini lucu, karena yang jatuh itu sering bukan orang yang nggak ngerti apa-apa. Banyak yang justru merasa paham, ngomongnya valuasi, makro, EBITDA, teknikal, support resistance, tapi tetap boncos. Kenapa? Karena market itu bukan cuma adu ilmu.
Market itu adu perilaku, dan perilaku lo dikendalikan sistem biologis purba yang dibuat puluhan ribu tahun lalu. Coba bayangin nenek moyang kita di savana. Hidup mereka simple, tapi tegang. Kalau semak-semak gerak, ada dua kemungkinan. Angin atau macan lapar. Kalau macan dan lo kebanyakan mikir, kelar. Jadi otak kita dilatih buat satu hal, respons cepat. Ada ancaman, lari dulu. Itu menyelamatkan otak manusia, bukan kalkulator dingin. Otak manusia itu alarm kebakaran. Begitu ada sinyal bahaya, dia bunyi kenceng dan dia nggak peduli lo lagi rapat atau lagi di toilet, yang penting selamat. Sekarang pindahin otak savana itu ke aplikasi trading. Lo beli saham, harga turun. Buat otak lo, itu ancaman. Otak lo nggak bilang, mari evaluasi ulang tesis investasi. Otak lo teriak, bahaya, sakit, lari. Di market, lari artinya jual panik. Dan jual panik itu sering kejadian pas harga udah keburu nyungsep. Lo jual di bawah, besoknya mantul. Lo lihat hijau itu sambil nyesel, terus ngomel, gue dikerjain bandar. Padahal yang paling sering ngerjain lo, refleks lo sendiri. Lalu kebalikannya, saat harga naik, otak savana lo juga aktif. Ada buah di depan mata, ambil sekarang. Karena di alam liar, kalau lo nggak ambil, besok diambil monyet lain. Jadi begitu saham hijau 5% atau 10%, lo pengen amankan dulu. Lo jual cepet, lalu saham itu naik 30%. Lo jadi penonton. Lo bilang gue kurang sabar, padahal masalahnya lebih dalam. Otak lo lebih cinta kepastian kecil hari ini daripada kemungkinan besar besok. Dan market suka banget ngehukum orang yang butuh kepastian instan. Dari situ lahir dua jebakan besar investor retail. 1, lo susah cut loss. 2, lo susah ngebiarin profit lari. Kita bedah yang pertama, susah cut loss itu bukan cuma soal disiplin. Ini soal rasa sakit. Rugi itu sakitnya beda level dibanding senengnya untung. Untung 1 juta bikin lo senyum. Rugi 1 juta bisa bikin lo kepikiran sampai malam. Otak lo benci rasa sakit, jadi otak lo akan ngelakuin apapun biar rasa sakit itu nggak jadi resmi. Karena di market, rugi itu baru jadi nyata kalau lo jual. Selama lo belum jual, otak lo bisa denial, ini kuma floating loss, kuma angka di layar. Kalimat ini terdengar menenangkan, tapi berbahaya. Itu kayak lihat rumah kebakaran lalu bilang, tenang, belum kebakar kok baru asap. Asap itu tanda. Tapi otak memilih nyaman sebentar. Makanya polanya klasik. Turun 3%, wajar. Turun 7%, koreksi sehat. Turun 15%, mulai keringat dingin. Tapi kalau gue jual sekarang rugi beneran dong. Turun 25%, ya udah gue jadi investor jangka panjang. Turun 40%, udah terlanjur. Di titik itu, lo bukan investor, lo sandera. Lo terikat bukan oleh logika bisnis, tapi oleh hubungan toksik sama harga beli lo. Padahal matematika market sadis. Modal turun 50% butuh naik 100% buat balik impas. Itu bukan nanti juga balik. Itu pendakian gunung. Dan makin dalam lo nyemplung, makin tinggi tebing yang harus lo panjat. Tapi otak lo nggak mikir matematika, otak lo mikir rasa sakit. Otak lo bilang, jangan kunci rasa sakit jadi kenyataan. Jadi lo tahan. Orang menyebutnya diamond hands. Padahal seringkali itu bukan tangan berlian. Itu tangan beku, kaku karena takut menekan tombol jual. Jebakan kedua, disposition effect. Namanya keren, kelakuannya receh. Saham untung lo jual cepat, saham rugi lo pelihara. Harusnya kebalikannya. Tapi otak lo nggak suka ketidakpastian. Pas untung kecil, otak lo parno. Gimana kalau nanti balik merah? Jadi lo kunci profit kecil itu. Lo merasa aman, sementara pas rugi, otak lo berharap kalau gua tahan, mungkin balik. Karena kalau balik, lo bisa menghapus sakit tanpa harus ngaku salah. Jadi lo tahan saham busuk itu lama-lama, hasil akhirnya, portofolio lo jadi kebun yang aneh. Bunga yang mekar lo tebas, gulma berduri lo siram. Profit lo kecil-kecil, loss lo besar-besar, dan lo bingung. Gue sering bener tapi duit gue habis. Ya karena lo benernya di saat yang nggak bayar, lo salahnya di saat yang mahal. Lalu lo lihat institusi atau orang gede kok bisa cuan konsisten. Apakah mereka alien? Enggak. Mereka manusia juga, tapi bedanya mereka jarang mengandalkan emosi pas momen kritis. Mereka punya SOP, mereka punya batas risiko, mereka punya sistem, dan seringkali keputusan mereka dibantu alat yang nggak punya perasaan. Algoritma nggak punya gengsi. Algoritma nggak punya rasa malu kalau cut loss nanti dikira cupu.
Algoritma nggak punya harapan mudah-mudahan besok naik. Kalau aturannya bilang jual, ya jual. Selesai. Sementara retail punya aturan di pagi hari, tapi sore hari aturannya berubah sesuai mood. Pagi, kalau turun 10% gue cut. Sore minus 10% tunggu dikit kayaknya mau mantul. Besok minus 15%, ya udah gue geser jadi 20%. Garis batasnya mundur terus. Bukan karena lo bodoh, karena saat rugi otak lo masuk mode ancaman. Dan di mode ancaman, aturan idealis yang lo bikin saat tenang sering jadi hiasan. Dan jangan lupa, aplikasi trading itu bukan lingkungan netral. Banyak orang kira ini cuma alat, padahal desainnya memancing reaksi. Warna merah biru yang nyolok, angka kedip-kedip, notifikasi ting setiap ada pergerakan. Pas hijau, dopamin naik. Pas merah, stres naik. Kombinasi hadiah dan stres ini mirip mesin judi. Lo jadi ke-trigger untuk melakukan sesuatu. Karena otak manusia benci diam saat cemas. Otak lo merasa, kalau gue klik sesuatu, gue punya kontrol. Padahal seringkali aksi itu justru blunder. Semakin sering lo transaksi, semakin sering lo bikin keputusan di bawah tekanan, dan keputusan di bawah tekanan jarang bagus. Belum lagi biaya kecil-kecil yang numpuk. Fee, spread, pajak. Banyak yang meremehkan, cuma 0, tapi yang membunuh investor retail sering bukan satu meriam besar. Itu ratusan sayatan kecil. Lalu saat lo nyangkut, lo cari informasi. Ini manusiawi, tapi di sini ada jebakan halus. Lo sering nggak lagi mencari kebenaran. Lo mencari ketenangan. Lo buka YouTube, ketik nama saham lo, dan tanpa sadar lo lebih tertarik klik judul siap terbang daripada waspada turun lagi. Kenapa? Karena otak lo nggak mau disakitin. Otak lo pengen dibuai, itu confirmation bias. Lo cuma mau denger yang cocok sama posisi lo, dan algoritma platform itu bukan malaikat. Algoritma itu pedagang perhatian. Begitu lo klik konten optimis, besok lo dikasih konten optimis lagi, lusa lebih optimis. Lama-lama feed lo jadi kamar gema. Semua orang seolah sepakat. Lo makin yakin. Lo makin berani average down. Lo makin kebal terhadap peringatan sampai suatu hari market jatuh lagi dan lo bingung, kok beda sama yang gue tonton? Ya, karena yang lo tonton bukan analisis. Yang lo tonton hiburan yang menina bobokan. Grup saham juga sering jadi kamar gema. Isinya orang yang pegang barang sama. Semua punya kepentingan sama. Harga harus naik. Jadi suasananya kadang kayak ibadah. Ada yang nanya, kok turun terus? Dijawab, sabar, ini lagi di shake. Ada yang bawa data jelek, dibilang nyebar fear. Akhirnya yang terdengar cuma hal-hal enak. Dan ketika semua orang sepakat, justru disitulah bahaya. Market nggak peduli kesepakatan grup. Market peduli arus uang dan realita. Di titik ini orang suka nyalahin bandar. Kadang ada permainan, iya. Tapi ngomongin bandar sering jadi cara mudah untuk menghindari fakta pahit sekalipun ada bandar yang menekan tombol beli dan jual tetap loh. Orang lain bisa mempengaruhi harga, tapi yang mengeksekusi keputusan tetap jari lo. Dan jari itu dikendalikan emosi lo. Sekarang pertanyaan penting, kalau akar masalahnya ada di cara otak bekerja, solusinya apa? Apakah lo harus jadi lebih kuat mental, jadi lebih sabar, jadi lebih disiplin? Kalimat motivasi itu enak didengar, tapi sering gagal. Karena itu berarti lo mengandalkan niat saat niat lo sedang paling rapuh. Itu kayak lo bilang, nanti kalau gue lapar banget, gue bakal diet ketat. Di atas kertas keren, di dunia nyata, pas lapar, lo bukan filsuf. Lo predator kulkas. Solusi yang lebih realistis bukan mengandalkan tekad. Solusinya bikin pagar, bikin sistem yang bekerja saat lo panik. Bikin keputusan penting dilakukan saat lo tenang, bukan saat lo kebakaran. Ada cerita tua yang relevan banget. Odysseus harus melewati pulau dengan nyanyian yang menggoda. Siapapun yang mendengar akan kehilangan akal dan celaka. Odysseus sadar dia juga manusia. Jadi dia melakukan hal yang jenius, dia menutup telinga kru dengan lilin, dan dia mengikat dirinya ke tiang kapal. Dia bahkan memberi perintah, kalau gue minta dilepas, jangan lepas. Saat nyanyian datang, dia meronta dan memohon. Tapi kru patuh pada perintah yang dibuat saat dia masih waras. Kapal selamat. Dia selamat bukan karena dia kuat, dia selamat karena dia mengunci dirinya sebelum godaan datang. Di market, godaan dan ancaman datang tiap hari. Godaan buat FOMO, ancaman buat panik. Kalau lo cuma mengandalkan gua akan kuat, lo sering kalah. Tapi kalau lo mengikat diri dengan aturan yang otomatis, peluang lo bertahan jauh lebih besar.
Pagar pertama, yang paling ampuh tapi paling sering dihindari karena gengsi adalah cut loss otomatis. Bukan cut loss nanti kalau sempet, tapi cut loss yang lo pasang dari awal saat lo belum panik, lo beli saham, lo langsung pasang batas rugi. Jadi kalau harga menyentuh batas itu, sistem otomatis jual. Lo bahkan nggak perlu lihat layar. Lo nggak punya kesempatan untuk debat kusir dengan diri lo sendiri. Karena saat kesempatan debat muncul, emosi biasanya menang. Dan penting, cut loss bukan berarti lo goblok. Cut loss berarti lo menghormati risiko. Lo mengakui ada skenario di mana lo salah, dan lo memilih menyelamatkan modal untuk bertarung lagi. Modal itu amunisi? Kalau amunisi habis, permainan selesai. Banyak orang mati bukan karena mereka sering salah. Mereka mati karena sekali salah. Mereka membiarkan salah itu jadi terlalu besar. Orang takut cut loss karena trauma. Gue pernah cut loss, habis itu naik. Iya, bisa terjadi. Tapi itu seperti bilang sabuk pengaman gak berguna karena hari ini lo pakai dan gak kecelakaan. Sabuk pengaman dibuat untuk skenario buruk. Cut loss juga begitu. Sekali dua kali lo mungkin nyesek karena keburu jual. Tapi secara jangka panjang, menghindari rugi besar itu jauh lebih menentukan daripada menyesali rugi kecil. Pagar kedua, target profit yang ditentukan sebelum beli. Ini bukan supaya lo serakah. Ini supaya lo nggak jadi pengecut yang menjual terlalu cepat karena takut profit menguap. Banyak orang jual saat hijau sedikit karena lumayan. Padahal lumayan sering cuma obat penenang. Kalau lo punya target dan alasan, lo bisa menahan diri dari keputusan emosional. Lo bisa bilang, gue keluar karena rencana, bukan karena deg-degan. Pagar ketiga, jurnal. Bukan jurnal galau, jurnal keputusan. Tiap kali lo mau beli, paksa diri lo menulis 4 hal. Kenapa beli? 1 kalimat yang bisa diuji. Batas rugi lo di mana? Jelas. Target lo apa? Realistis. Dan kalau lo salah, lo ngapain? 4 hal ini terlihat sepele, tapi ini membuat jarak antara impuls dan aksi. Dan jarak itu menyelamatkan uang. Karena banyak kerusakan terjadi ketika jarak itu 0. Lo lihat chart, lo hajar beli. Lo lihat merah, lo hajar jual. Kalau lo memasukkan prosedur 5 menit, emosi lo punya waktu turun. Logika lo punya kesempatan masuk. Dan keputusan lo jadi lebih sehat. Pagar keempat, diet informasi. Ini susah karena ego. Lo harus berani mencari informasi yang tidak enak. Kalau lo punya posisi, paksa diri lo untuk mencari argumen kenapa posisi lo bisa salah. Bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk menyeimbangkan. Setiap kali mau tambah posisi, tanya, 3 alasan paling kuat kenapa gue bisa salah apa. Kalau lo nggak bisa jawab, kemungkinan besar lo terjebak kamar gemah. Pagar kelima, aturan frekuensi cek. Ini sepele tapi efeknya besar. Kalau lo investasi jangka panjang, cek tiap menit tidak menambah keuntungan. Itu menambah kecemasan. Dan kecemasan mendorong transaksi impulsif. Market itu seperti laut. Kalau lo berdiri di pantai dan fokus ke ombak kecil, lo panik terus. Kalau lo naik ke bukit, lo melihat pola besar, frekuensi cek menentukan perspektif. Semakin sering lo cek, semakin sempit horizon lo, semakin besar emosi lo. Ada satu akar tragedi yang sering banget terjadi di Indonesia, campur aduk investasi dengan kebutuhan hidup. Banyak orang masuk market pakai uang panas. Uang belanja, uang sewa, uang sekolah. Begitu uang panas masuk, setiap tik turun terasa seperti ancaman hidup mati. Dan saat market jadi ancaman hidup mati, otak savana lo mengamuk. Di situ rasionalitas runtuh, makanya ukuran posisi penting. Banyak orang bangkrut bukan karena saham turun. Saham turun 10% itu biasa. Mereka bangkrut karena posisinya kebesaran. Turun 10% tapi nominalnya bikin hidup hancur, berarti taruhannya salah. Market tidak menjanjikan keadilan. Yang bisa lo atur hanya exposure lo. Dan jebakan terakhir yang sering menghabisi balas dendam, setelah rugi besar, otak lo ingin balik cepat. Bukan karena strategi, tapi karena ingin menutup rasa sakit dan malu. Lalu lo naikkan risiko, cari gorengan, tergoda margin, tergoda pinjaman. Sekali ini aja, habis itu tobat. Disinilah banyak orang tumbang. Revenge trading itu bukan strategi, itu emosi murni. Itu otak lo mencoba menutup luka dengan membuka luka baru yang lebih besar. Kalau lo pernah di titik itu, lo harus tahu, itu bukan aib. Itu mekanisme manusia. Tapi lo juga harus tahu kalau lo ikutin mekanisme itu, lo sedang jalan menuju pintu keluar. Jadi mungkin jawaban jujur dari kenapa cuma gue yang boncos adalah karena selama ini lo bertarung pakai insting, bukan pakai sistem. Lo masuk ke lautan badai dengan modal nekat tanpa pelampung. Dan keberanian doang nggak cukup.
Yang lo butuhkan pelampung, kompas, dan aturan kapan harus balik ke darat. Ini bukan berarti retail harus menyerah. Ini berarti retail harus ubah cara main, dan perubahan itu bukan perubahan karakter. Gua harus jadi lebih kuat. Susah. Perubahan itu perubahan struktur, gue harus jadi lebih aman. Lo harus berani mengaku lemah di depan market, karena orang yang mengaku lemah akan memasang pagar. Orang yang sok kuat akan masuk tanpa pagar. Dan di market, sok kuat itu mahal. Orang suka bilang high risk, high return. Setengah benar. Yang lebih benar, kalau mau bertahan hidup dan akhirnya menang, lo harus berani mengelola risiko. Berani bukan berarti nekat loncat. Berani berarti tahu kapan mundur. Berani berarti siap terlihat cupu demi tetap hidup. Pemenang market itu jarang yang paling heboh. Bukan yang pamer cuan ratusan % seminggu. Mereka yang bertahan biasanya ceritanya membosankan. Mereka fokus pada satu hal, jangan sampai ada satu kesalahan yang menghabisi semuanya. Mereka lebih takut rugi besar daripada tergoda untung besar. Dan itu bukan mental pecundang, itu mental survivor. Karena market bukan panggung buat jadi pahlawan. Market itu tempat lo mengelola diri lo sendiri. Musuh paling berat itu sering bukan grafik atau bandar. Musuhnya adalah deg-degan di dada lo saat merah. Euforia di dada lo saat hijau. Musuhnya adalah ego yang ingin merasa benar. Padahal di market, salah itu bagian dari menu. Yang penting bukan gak pernah salah. Yang penting salahnya kecil. Dan benarnya lo biarkan besar. Jadi mulai sekarang, kalau lo mau keluar dari siklus beli salah, tahan rugi, jual benar terlalu cepat, ulang lagi, lo harus menutup pintu jatuh lo satu persatu. Takut, serakah, gengsi, kamar gemah. Bikin pagar sebelum emosi datang, putuskan saat tenang, bukan saat terbakar. Dan berhenti menjadikan market sebagai tempat cari pelukan emosional. Market dingin. Market nggak peduli lo capek, lo stres, lo punya cicilan. Rasa aman lo harus dibangun dari aturan dan batas yang lo buat sendiri, bukan dari harapan nanti market baik. Kalau lo pengen mulai hari ini, mulai dari yang sederhana, pasang batas rugi yang masuk akal. Kalau lo mampu, pakai fitur otomatis. Tentukan target dan alasan. Tulis 4 pertanyaan sebelum beli. Kurangi frekuensi cek. Paksa diri dengar opini yang berlawanan. Bukan karena lo pesimis, tapi karena lo sayang modal lo. Karena modal itu jerih payah. Itu waktu, itu tenaga. Itu hidup lo yang lo tukar dengan jam kerja. Dan sekarang gue tanya, jujur aja, tanpa drama. Lo ini tim yang mana? Tim cut loss itu haram dan nunggu balik modal sambil berharap semesta iba? Atau tim gue sayang modal gue dan berani pasang pagar walau kadang nyesek? Apapun jawabannya, satu hal yang pasti, begitu lo mulai jujur sama diri sendiri, lo sudah satu langkah lebih dekat untuk berhenti jadi korban otak lo sendiri. Dan di market, itu sudah kemenangan yang jauh lebih penting daripada terlihat keren di depan orang.